Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izinkan saya perkenalan diri. Saya Muhammad Asyarya Daryanto. Saya merupakan kelompok 1 angkatan 4 Latsar CPNS BPSDM Provinsi Gorontalo tahun 2023. Saya berasal dari instansi Dinas Perkimutan Kabupaten Bualimo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemaknaan ataupun ulasan tentang materi agenda 3 hari ini. Adapun sedikit profil saya sebagai berikut. Berdasarkan metode ataupun hasil materi pembelajaran yang diberikan oleh Pak Iswan Hamzah pada hari ke-1, Pak Iswan Hamzah memberikan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang variatif. Mengapa? Karena beliau memberikan games yang berbasis digital agar kita dituntut untuk bisa paham, karena di dalam games tersebut berisikan soal-soal ataupun games agar kita dapat menjawab pertanyaannya. Kita harus benar dalam menjawab pertanyaan tersebut. Seperti pesawat ini, kita dengan petunjuk literasi digital mencakup kompetensi yang secara beragam tersebut, maka kita harus mencari apa saja literasi digital tersebut agar mendapatkan poin dan bisa memenangkan games. Sedangkan games ini merupakan games yang dimana dengan clue soal yang tertera, dan juga kita harus memilih jawaban-jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan tersebut. Yang kedua, kita dituntut untuk memahami istilah-istilah yang ada. Mengapa demikian? Karena di dalam games ini ada metode yang menampilkan istilah-istilah yang ada di manajemen ASN, terus kita dituntut untuk mencocokkan apa istilah tersebut disebut dengan apa. Jadi kita dituntut harus tahu ataupun berpengetahuan yang cukup luas tentang manajemen ASN agar kita dapat mencocokkan semua istilahnya. Yang ketiga itu metode pembelajaran yang tidak membosankan dan mengasah otak. Mengapa dapat mengasah otak? Karena kita harus tahu berdasarkan manajemen ASN itu, dan berdasarkan materi manajemen ASN kita dapat mencocokkan ataupun apa saja poin-poin yang tertera berdasarkan materinya. Seperti di contoh, di gambar hak PNS itu apa saja, kita bisa memasukkan poin-poinnya serta hak P3K apa saja. Dan juga ada definisi manajemen ASN, kita dituntut untuk mensusun kata sesuai dengan definisi manajemen ASN. Sedangkan ulasan materi manajemen ASN merupakan pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi bebas dari toleransi politik, bersih etik korupsi dan nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi 2, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja atau P3K. Adapun sedikit perbedaan dari perolehan yang didapat oleh PNS dan P3K, yaitu terdapat di perbedaan untuk P3K tidak mendapatkan fasilitas, hanya mendapatkan gaji dan tunjangan, serta P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selebihnya, PNS dan P3K sama-sama mendapatkan fasilitas yang sama. Untuk pemaknaan dari materi manajemen ASN ini, yang pertama, ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Jadi kode etik dan kode perilaku ini sebagai pedoman dan acuan ASN untuk berperilaku atau bersikap dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang kedua, agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setelah menjamin kesejahteraan ASN diberikan hak dan kewajiban dengan tujuan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Yang ketiga, menerapkan sistem merit sangatlah penting dalam menerima sistem pegawai agar mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas tinggi dengan tujuan dapat memajukan visi dan misi instansi tersebut.
dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran kinerja. Dan yang terakhir, ada beberapa hal di dalam manajemen PNS dan PP3K yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan ketentuan tersebut harus ditaati di setiap ASN di dalam menjalankan hak dan kewajiban. Sekian dari penjelasan tugas Learning Journal kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.